Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang XRP. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kebangkitan XRP Ledger. Jadi kita akan menganalisa di balik rekor 1 juta transaksi harian dan masa depan tokenisasi RWA di XRP, teman-teman. Jadi dunia kripto seringkali digerakkan oleh sentimen dan spekulasi. Namun data on-chain, data langsung dari jaringan blockchain, ini seringkali menceritakan kisah yang lebih jujur, teman-teman. Jadi baru-baru ini XRP Ledger ini menarik perhatian para analis setelah berhasil mencatatkan kembali volume transaksi pembayaran harian di atas angka psikologis 1 juta transaksi, teman-teman. Jadi pencapaian ini bukan sekedar angka, ini adalah sebuah sinyal vitalitas jaringan di tengah kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, teman-teman. Jadi kita akan membedah mengapa metrik ini sangat penting. Jadi bagaimana posisi teknis XRP pada saat ini dan peran strategis Ripple dalam ekosistem keuangan masa depan. Jadi pada pertengahan Mei 2026, jaringan XRP Ledger sempat mengalami penurunan aktivitas yang cukup signifikan, di mana jumlah transaksi pembayaran harian itu merosot sampai dengan sekitar 700.000 transaksi, teman-teman. Jadi penurunan ini bertepatan dengan fase pasar yang mengalami penurunan, di mana banyak investor mulai mempertanyakan kegunaan nyata dari aset digital tersebut, teman-teman. Namun pemulihan cepat di angka di atas 1 juta transaksi ini memberikan sinyal konstruktif bagi para pemegang XRP. Mengapa angka ini begitu krusial, teman-teman? Yang pertama adalah pemisahan antara spekulasi dan utilitas. Jadi seringkali harga aset kripto itu naik hanya karena tren atau spekulasi, teman-teman. Namun lonjakan transaksi harian menunjukkan adanya aktivitas pengguna aktif dan aliran likuiditas yang nyata di dalam jaringan, terlepas dari apakah harga dari XRP itu sedang naik atau sedang turun, teman-teman. Yang kedua adalah ketahanan jaringan. Jadi ribbon ini menunjukkan bahwa XRP Ledger itu tetap menjadi pilihan utama untuk transaksi pembayaran, meskipun momentum pasar kripto itu secara luas memang terlihat tidak merata, teman-teman. Kemudian salah satu poin paling menarik dalam laporan terbaru ini adalah fenomena di mana harga XRP dan penggunaan jaringan itu sempat melemah secara bersamaan, teman-teman. Jadi kondisi ini biasanya akan memicu kekhawatiran besar karena menunjukkan bahwa permintaan transaksional dan minat spekulatif memudar di waktu yang sama, teman-teman. Namun turnaround atau pembalikan arah pada jumlah transaksi ini sulit untuk diabaikan. Jadi meskipun harga XRP sendiri ini masih terjebak, teman-teman. Jadi meskipun harga XRP masih terjebak dalam fase konsolidasi, karena kita tahu bahwa Bitcoin mengalami penurunan sehingga hampir semua altcoin itu akan terpengaruh dengan pergerakan dari Bitcoin, teman-teman. Jadi meskipun harga XRP itu masih terjebak, namun kembalinya volume pembayaran itu memberikan sesuatu yang lebih konkret bagi para pedagang daripada sekedar sentimen pasar yang emosional, teman-teman. Jadi penggunaan jaringan yang berkelanjutan
seringkali akan menjadi indikator awal atau leading indikator sebelum terjadinya pemulihan harga yang lebih stabil di masa depan, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat bahwa meskipun data on-chain itu menunjukkan adanya penguatan, grafik teknis dari XRP itu masih menuntut kewaspadaan dari para investor. Jadi ada beberapa poin kunci dari struktur teknis pada XRP pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam artikel ini bahwa kita harus berbicara tentang level support kritis, teman-teman. Jadi XRP saat ini diperdagangkan di dekat level support 1,3 US dollar. Jadi level ini menjadi batas pertahanan penting bagi para pembeli untuk mencegah penurunan harga lebih lanjut, teman-teman. Kemudian kita lihat juga di sini bahwa dalam laporan di media ini, pergerakan harga ini masih dibatasi oleh moving average rata-rata pergerakan 50 hari dan 100 hari yang berada di atas harga aset pada saat ini, teman-teman. Jadi selama XRP belum mampu menembus kedua garis ini, potensi kenaikan yang signifikan ini masih akan tertahan, teman-teman. Namun kalau kita melihat juga di sini bahwa indikator relative strength index dalam laporan media ini saat ini terpantau masih rendah atau mood. Jadi hal ini menunjukkan bahwa meskipun penjual gagal memaksa harga jatuh sepenuhnya, tetapi pembeli juga belum mengambil alih kendali pasar secara penuh, teman-teman. Jadi keseimbangan ini meninggalkan XRP dalam posisi yang unik, jadi didukung oleh aktivitas jaringan yang kuat, namun terhambat oleh struktur teknis yang masih rapuh, teman-teman. Dan kita harus sadar bahwa performa XRP itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi pasar kripto secara keseluruhan, teman-teman. Karena kalau Bitcoin mengalami penurunan, maka otomatis XRP juga akan mengalami penurunan, teman-teman, karena akan terpengaruh. Jadi kesimpulannya, teman-teman, apa yang harus kita perhatikan selanjutnya? Pertanyaan utama bagi para pengamat pasar adalah apakah aktivitas transaksi di XRP Ledger ini akan mampu bertahan di atas angka 1 juta transaksi. Secara historis, fase akumulasi itu seringkali muncul ketika metrik on-chain menunjukkan stabilitas sebelum akhirnya harga menyusul pulih, teman-teman. Jadi jika jumlah transaksi tetap tinggi dan kondisi pasar makro mulai membaik, maka XRP kemungkinan akan membentuk struktur pemulihan yang jauh lebih tangguh dalam beberapa minggu ke depan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.